Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusolli wa sallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud absolut, sementara alam wujud adalah lanjutan dan semua materi berasal dari sumber wujud. Jika materi terputus, tentu wujud pun menjadi lenyap. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wujud absolut dan mandiri, sementara semua entitas memiliki sifat mungkin dan merupakan kepanjangan dari wujudnya. Hanya Dia yang absolut. Syekh mengatakan bahwa semua materi berasal dari sumber wujud, yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika materi terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu wujud pun akan lenyap, fana, tak ada yang tersisa. Para ahli makrifat berpendapat bahwa manifestasi Allah dalam hati bersifat permanen. Hanya saja cahaya manifestasi itu tidak terlihat karena hati disibukkan oleh selain Dia. Karena itulah manusia diperintahkan berzikir mengucapkan la ilaha illallah pada tahap awal untuk melenyapkan segala sesuatu selain Dia. Ketika segala yang lain sudah lenyap, barulah Tuhan akan tampak. Dalam syair, andai kau ada dalam hadirnya, apakah engkau akan mengetahui sesungguhnya kekasihmu hadir dari dirimu. Dia tak pernah terpisah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lenyap, tetapi engkaulah yang lenyap darinya lantaran disibukkan oleh segala sesuatu selain Dia. Karena itu hadirkan hatimu sehingga seolah-olah kau melihatnya. Inilah kedudukan ihsan, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ihsan adalah kau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kau melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Di sini ada pemaknaan khusus berkaitan dengan hadis tentang ihsan tersebut. Frasa fa'in lam takun dalam hadis Nabi SAW di atas berarti jika kau tidak ada atau fana, maka tarahu, kau akan melihatnya. Dengan kata lain, jika kau benar-benar berada dalam kedudukan fana, pasti kau bisa menyaksikan, yaitu penyaksian dengan hati, dan kalau di akhirat penyaksian dengan mata. Penyebab utama dan satu-satunya yang menjadikan semua itu wujud adalah sikap tauhid serta pengetahuan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berasal dari karunia-Nya. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, jika kau baru bisa sampai kepadanya setelah semua keburukanmu lenyap dan semua pengakuanmu sirna, tentu kau tidak akan bisa sampai kepadanya. Namun apabila Dia hendak membuatmu sampai kepadanya, Dia tutupi sifatmu dengan sifatnya,
serta watakmu dengan wataknya. Dengan demikian kau akan sampai kepadanya melalui karunia-Nya kepadamu, bukan karena kebaikanmu kepadanya. Perhatiannya kepadamu bukan karena sesuatu yang berasal darimu. Di manakah gerangan dirimu saat perhatiannya datang dan pemeliharaannya sampai kepadamu? Secara azali saat itu kau tidak memiliki keikhlasan amal dan kondisi yang mendukung keberadaanmu. Karenanya perhatikanlah, itu semata-mata merupakan anugerah-Nya dan pemberiannya yang agung. Dan agar Dia menganugerahkan perhatiannya kepadamu, jangan arahkan perhatianmu kepada apapun selain Dia. Zat yang Maha Pemurah merupakan tumpuan harapan para peminta dan sasaran untuk meminta segala kebutuhan. Dialah yang mengalirkan segala sesuatu kepadamu. Bagaimana mungkin selain Dia mengangkat sesuatu yang Dia letakkan? Jika kau tidak berbaik sangka kepadanya lantaran sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena perlakuannya kepadamu. Bukankah Dia selalu memberimu kebaikan? Bukankah setiap saat Dia mengalirkan karunia kepadamu? Sungguh aneh dan mengherankan jika ada orang yang lari dari zat yang sesungguhnya tidak akan pernah berpisah darinya. Sungguh aneh ia lari dari zat yang terus melimpahkan karunia untuk kemudian mencari sesuatu selain Dia yang tidak kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukan matanya yang buta, melainkan yang buta adalah hati yang ada di dada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit yang bisa tersampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya memberikan pemahaman buat kita semua, dan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.